Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Salvia Somantri Putri. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk semester saya semester 4 dan mungkin kalau semester depan, kalau habis semester ini nanti saya semester 5. Baik, teman-teman, untuk perkenalkan segitu saja. Lalu untuk pertanyaan kedua yakni pengalaman organisasi. Untuk pengalaman organisasi sejauh ini dalam jangka 2 tahun ya, dari semester 1 sampai semester 4 sekarang, saya alhamdulillah telah beberapa mengikuti organisasi yang dimana organisasi tersebut saya selalu menjadi bagian acara. Alhamdulillah Allah telah berikan skill kepada saya di ranah tersebut. Untuk pengalaman organisasinya apa aja? Alhamdulillah yang pertama saya paling ingat itu saya menjadi organisasi pertama di lomba se-Jabar Banten se-Bandung Raya ya, saya lupa. Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh LDK se-Bandung Raya deh, oleh LDKM Kurma. Saya menjadi bagian acara di lomba tersebut yang Hari Santri Nasional. Lalu yang kedua saya menjadi bagian acara di LDKO yang bagian meet and greet di Pendidikan Bahasa Inggris. Lalu saya menjadi acara juga di RPP Seminar. Lalu saya juga menjadi acara di kemarin ospek jurusan atau oscur yakni English Camp. Lalu saya juga menjadi bagian acara di English Festival ketika saya semester 2. Lalu saya menjadi bagian acara juga di LTH RPMI, pemilihan badan pemilih PMI atau besarnya gitu kan. Lalu saya juga menjadi bagian acara di kemarin ospek fakultas yakni Bima. Alhamdulillah ya, sejauh itu yang saya ingat segitu, tapi saya lupa, masih banyak lagi, cuman saya lupa, yang saya ingat cuma segitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, apakah ikut organisasi di luar, lalu apakah organisasi tersebut oke. Untuk organisasi yang saya ikuti di luar, alhamdulillah saya tidak mengikuti organisasi apa-apa di luar, tapi untuk sejauh ini, untuk semester depan saya termasuk anggota yang lulus kampus mengajar. Jadi ya saya mungkin organisasi saya atau kegiatan saya di sebulan yang ke depan adalah kampus mengajar, seperti itu. Lalu di sini ada pertanyaan keempat, apa itu BPP? Oke, teman-teman tahu nggak apa itu BPP? Kayak BPP di sini adalah Badan Penyelenggaraan Pemilu, yang dimana tugas umum BPP ini adalah mengurus atau memfasilitasi pemilu. Setelah kita ketahui juga ya, seperti pemilu-pemilu pada umumnya, seperti pemilu gubernur, bupati, lalu mungkin sampai presiden. Ya itu kita sebagai di dalamnya kan biasanya kita cuma sebatas yang nyoblosnya aja gitu kan ya. Nah untuk di sini kita menjadi panitia yang dimana harus tahu seluk beluk apa sih badan pemilu tersebut, apa sih badan penyelenggaraan pemilu tersebut, kerjanya apa, ada berapa yang harus dikerjakan, lalu tupoksinya apa, lalu job spec-nya bagaimana, itu yang harus kita ketahui teman-teman. Oke, untuk alasan kenapa pengen ikut BPP, kenapa ya? Kayak kenapa sih saya pengen ikut BPP? Kayak menurut saya BPP kan saya belum pernah mengikuti ya teman-teman, saya belum pernah, setidaknya saya tidak punya tidak punya pengalaman dalam BPP ini. Nah di sini saya udah banyak pengalaman nih, alhamdulillah, dalam segi menjadi koor acara, dalam segi menjadi koornya acara mubes, lalu dalam segi menjadi acara lomba seperti itu, yang dimana tugas saya rundown tour seperti itu kan teman-teman. Tapi untuk ini BPP saya terpikat melangkah untuk mengikuti panitia ini, yang dimana di dalamnya pengalamannya besar teman-teman. Karena terkadang kita itu harus berkecimpung di sebuah organisasi yang dimana bermanfaat juga untuk kita. Kita harus menjadi manfaat untuk mereka, untuk kepanitiaan tersebut. Tapi jangan lupa kita juga harus mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan apa sih manfaatnya untuk kita, benefitnya kita itu apa. Nah aku mempunyai pemikiran ke sana, yang dimana menurut saya pribadi BPP ini adalah Badan Penyelenggaraan Pemilu, yang dimana kepanitiaannya akan bermanfaat untuk saya pribadi. Ini adalah sebuah pengalaman saya yang pertama di BPP. Apakah mungkin tahun depan saya menjadi Badan Penyelenggaraan Pemilu di desa seperti itu kan, mungkin yang mengurusi pemilu, tidak tahu kan. Nah maka dari itu seorang mahasiswa harus mengetahui semuanya, walaupun itu bukan ranah kita gitu kan, tapi kita harus berusaha untuk mengetahui, karena terkadang pengalaman hanya kita yang cari, hanya kita yang bisa merasakan, karena tanpa kita merasakan kita akan mempunyai pengalaman seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan di sini, apa yang kamu pilih divisi di BPP ini? Oke, kalau tidak ada acara ya saya memilih pelanggaran dan publikasi, yang dimana di sini tuh kita meninggalkan pelanggaran apa aja. Mungkin ada sebuah pelanggaran di perjalanan pemilu tersebut, lalu publikasi ini mempublik sebuah mungkin suaranya berapa gitu kan. Kan untuk sebuah pengaturan, lalu
Yang pertama itu cuma divisi pertama itu tentang pengaturan dan apa gitu, saya perencanaan pengaturan dimana direncanakan ada berapa mahasiswa FT, lalu seperti pengumpulannya bagaimana hak suaranya, lalu pengaturan itu peraturannya, lalu yang kedua adalah pelanggarannya di mana, apa yang dilanggar, apa yang mungkin ketika kita berjalan apa ada yang harus kita perbaiki, lalu pelanggarannya bagaimana, lalu publikasi ada mempublik sebuah suara-suara seperti itu. Mungkin itu untuk yang saya pilih. Lalu pertanyaannya, jika terpilih lalu ditempatkan di divisi lain, apakah kamu akan lanjut atau mundur? Kalau untuk terpilih atau tidak, saya kembalikan kepada yang memilih. Saya hanya sebatas apa sih saya gitu kan, hanya sebatas orang yang pengen tahu dan berdikari. Jika terpilih lalu ditempatkan di divisi lain, apakah kamu akan lanjut? Kalau untuk ini, ya namanya juga fastabiqul khairat gitu kan, namanya juga program dalam kebaikan. Saya itu niat saya baik gitu kan, ingin mengikuti BPP ini dimana pengen mengasah kemampuan saya, wawasan saya, lalu pengalaman saya di organisasi ini dimana saya belum pernah ikut campur di ranah ini gitu teman-teman. BPP ini jika saya terpilih di divisi yang saya pilih, alhamdulillah, berarti Allah percaya kepada saya, karena terkadang ini adalah tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, yang manusia adalah yang menginterview saya gitu kan. Lalu untuk jika dipilih tapi terpilihnya tidak di divisi yang kita mau, ya apalah daya gitu kan, walaupun kita tidak termasuk divisi yang kita mau, tapi itulah yang dinamakan pengalaman gitu. Kita akan mendapatkan pengalaman dari apa yang telah kita rasakan, seperti itu. Saya akan terus maju, saya akan nikmati resapi gitu. Oke. Jika terpilih siapkah bersikap netral? Oke, fine, saya akan netral. Mengapa demikian? Karena saya udah menjadi badan pemilu yang dimana yang memperoleh yang menguruskan tentang proses berjalan atau tidaknya sebuah pemilu tersebut adalah dengan kepanitiaan. Jika saya tidak netral, mungkin akan terjadinya kecurangan. Nah, di sanalah kenapa sebuah kepanitiaan yang dimana di situ adalah tentang pemilu, kita harus menjadi netral. Karena jika tidak akan terjadinya kecurangan. Seperti itu, teman-teman. Siap netral. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teteh.